Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di materi kita kali ini. Kita akan belajar tentang kualitas rekam gambar ya. Ini teman-teman lebih ke pengaturan kamera. Ya, bagaimana ketika teman-teman merekam sebuah kegiatan itu kualitas yang baik dan tidak sampai salah ya. Yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama kali adalah eh, frame rate. Apa sih frame rate itu? Frame rate ini adalah kemampuan kamera dalam merekam gambar setiap detik. Jadi untuk view, view sendiri sebenarnya adalah tersusun dari berbagai macam gambar ya, rangkaian gambar. Nah, rangkaian gambar ini akan disusun ya dan akan ditayangkan satu persatu mulai dari frame yang pertama, kedua, ketiga, keempat hingga seterusnya itu akan menimbulkan efek seperti benda bergerak. Jadi mata kita itu sudah terkecoh oleh uh, pergantian frame by frame ini dengan kecepatan satu detiknya itu 16 frame ya, 16 gambar. Itu mata kita sudah kecoh. Jadi kita tidak bisa mendeteksi lagi bahwa gambar ini sebenarnya ditayangkan, matikan, ditayangkan lagi. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah seolah-olah benda tersebut bergerak. Ini disebut dengan frame rate. Sebelum merekam, teman-teman harus perhatikan frame rate yang teman-teman pilih. Secara umum, frame rate yang harus teman-teman pilih adalah 24 frame per second. Jadi di dalam satu detik itu teman-teman akan mendapatkan 24 gambar atau 24 frame ya. Nah, setiap kamera memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa 24, ada yang bisa 25, ada yang bisa 30, bahkan ada yang bisa lebih hingga 60 frame per second. Sebenarnya untuk standar di perfilman itu menggunakan 24 itu sudah cukup. Tapi untuk televisian biasanya menggunakan 25. Nah, itu untuk wilayah Indonesia. Luar negeri di Amerika Serikat biasanya menggunakan 30 frame per second. Kan bisa memilih di situ. Terus atau 60 frame per second ya. 60 frame per second ini tinggi banget. Tidak semua kamera support dengan frame rate yang cukup. Mungkin beberapa kamera yang sudah support, jadi teman bisa cek terlebih dahulu. Kalau untuk kamera seperti kamera panggul itu ada beberapa yang sudah support ya. Kamera DSLR juga sudah support. Mungkin smartphone tidak semua support ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan salah satu fitur atau salah satu aplikasi yang ada di Google. Bisa teman-teman download di store ya. Itu ada beberapa aplikasi yang bisa menampilkan frame rate ya. Diatur lewat aplikasi tersebut. Namun kembali lagi bahwa smartphone itu tidak apa ya, sensornya mungkin akan berbeda dengan kamera DSLR atau kamera panggul atau kamera camcorder ya. Itu mungkin akan sedikit berbeda. Jadi kadang-kadang ada yang memiliki kepekaan yang cukup rendah ya. Kalau teman-teman misalkan mengambil gambar di tempat yang sedikit gelap, itu exposure-nya akan jauh lebih lambat. Kompensasinya apa? Gambarnya jadi lebih blur ya. Pergerakannya jadi tidak sempurna. Kadang-kadang exposure yang dibutuhkan sekali satu detik itu bisa 24 gambar, itu kadang-kadang bisa menurun menjadi katakanlah 11 atau 18. Nah, itu yang harus teman-teman cek kamera teman-teman. Apakah mengalami penurunan atau tidak. Kalau di kamera DSLR, teman-teman bisa mengatur lewat ISO.
ISO-nya bisa dinaikkan supaya kepekaan sensornya itu bisa ditingkatkan. Smartphone mungkin tidak ada fitur seperti itu, jadi teman-teman bisa install aplikasi yang lain, atau memang kalau tuh sudah ada di install, mungkin jika masih tetap sama, itu biasanya memang kepekaannya memang support ke sana ya. Nah, apa sih perbedaan frame rate rendah dengan frame rate yang tinggi ya? Kalau semakin tinggi itu semakin halus, semakin tinggi, semakin halus. Namun ada kompensasi yang harus kita terima ketika kita menggunakan frame per second yang cukup. Yang pertama adalah eh, kapasitas memori yang kita gunakan akan cepat habis. Karena semakin besar, gambarnya otomatis yang terekam akan semakin banyak. Jika 1 detik terdapat 24 gambar, itu pasti kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan 1 detik terdapat 60 gambar. Kertas kita isinya 24 buku dengan 60 buku. Pasti jauh lebih tebal yang 60 buku. Sama seperti itu. Selain itu juga berpengaruh terhadap transfer rate ya. Kalau teman-teman menggunakan micro SD, teman-teman harus memperhatikan yang namanya frame rate-nya. Maksud saya bukan frame rate ya, lebih ke transfer rate, pemindahan dari kamera menuju ke micro SD. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman misalkan membeli sebuah micro SD, perhatikan transfer rate-nya apakah sudah seimbang atau belum. Ini misalkan kita mengambil 24 frame per second. Pengaturan kita di 24 frame per second. Dalam satu gambar itu misalkan 2 mega. Tuhannya kapasitas yang kita butuhkan adalah 2 mega. Kalau misalkan 24 frame, berarti dia 2 kali 24. Berarti kita membutuhkan 48 mega. Sedangkan 60 dikali 2 berarti 120 mega. Nah, itu kebutuhannya. Transfer rate itu 120 mega, bahkan kapasitasnya buku 120. Nah, teman-teman harus memperhatikan pada saat membeli micro SD. Misalkan saya sudah contoh micro SD. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini ya. Oke, nah ini adalah salah satu kemasan micro SD. Teman-teman bisa melihat di sini ya, ada kecepatannya 80 mega per detik. Jadi kecepatan transfer, kecepatan memindahkan dari kamera ke micro SD itu 80 mega. Nah, jika teman-teman menggunakan 24 frame, berarti 48 yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah cukup ya, sudah cukup untuk memindahkan dalam waktu 1 detik. Tapi kalau teman-teman menggunakan 60, nah, otomatis membutuhkan 120 mega. Kalau kita menggunakan kecepatan 80 di sini ya, efeknya adalah berarti dia kurang ya. Kurang dalam memindahkan, harusnya 120, dia cuma mampu memindahkan 80 dalam waktu 1 detik. Otomatis akan terakumulasikan nanti. Detik kedua akan misalkan 120, dia hanya mampu 80, berarti sisa 40. Detik kedua dia menyisakan 80. Detik ketiga menyisakan 120. Nah, 120 ini yang lama-kelamaan akan terkumpul. Nah, sehingga akan terjadi crash ya. Karena harus banyak file yang akan dimasukkan, dipindahkan ke micro SD. Nah, biasanya efek sampingnya adalah dia jadi proses rekamannya akan terhenti. Itu biasanya ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan kecepatan transfernya. Kecepatan transfer di sini
harus memadai. Makin tinggi frame per second-nya, berarti kecepatan transfer rate-nya juga meningkatkan. Jadi teman-teman bisa cari, bisa membeli Pro SD yang kecepatannya menyesuaikan ya, per second yang. Kelebihannya apa selain menggunakan frame rate yang tinggi? Kalau teman-teman menggunakan frame rate yang tinggi, teman-teman bisa menggunakan efek slow motion ya. Slow motionnya jadi lebih halus. Jadi misalkan teman-teman menggunakan 24 frame per second, misalkan ya, teman-teman perlambat dari 1 detik menjadi 2 detik, otomatis kalau 2 detik menggunakan kecepatan 24 frame per second, berarti kalau 2 detik itu membutuhkan 48 gambar. 48 gambar. Nah, di sini 48 gambar ini, karena kita merekamnya hanya menggunakan 24, berarti ada yang di stretch ya. 24 menjadi 48, berarti ada yang diduplikasi frame-nya. Misalkan frame kedua ambil duplikasi dari frame pertama. Nah, itu akan kelihatan patah-patah ya. Beda kalau teman-teman menggunakan frame rate 60 frame per second. Nah, dengan menggunakan 60 frame per second, kalau teman-teman misalkan di slow motion lebih lambat dari 1 detik menjadi 2 detik, teman-teman membutuhkan 48 gambar. Nah, itu bisa diisi dari 60 ini, nanti akan mengisi kekosongan tersebut, akan diisi 60, 48 berarti sisa 12. Teman-teman masih bisa memperlambat sedikit lagi, bisa diperlambat lagi di 2,5 detik ya. Itu manfaat dari frame rate yang cukup. Namun perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman outputnya nanti untuk apa ya, misalkan untuk YouTube, jadi teman-teman juga harus memperhatikan outputnya tetap harus 24 atau 25. Pun pengambilan gambarnya menggunakan 60, tapi outputnya teman-teman harus perhatikan, misalkan ya, karena kalau kita menggunakan internet ya, kadang-kadang audiens yang menonton itu tidak semuanya internetnya mungkin, jaringannya mungkin lancar ya, harus memperhatikan aspek tersebut ya, memudahkan, membuat nyaman para audiens yang akan menonton video. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pengaturan resolusi ya. Apa sih resolusi ini? Resolusi ini adalah ukuran video, ukuran tampilannya, panjang dan lebar video dalam satuan piksel. Di panjangnya, misalkan di sini ada 640 kali 480. Ini adalah kalau kita di komputer zaman dahulu yang monitornya rata-rata persegi 48 piksel dengan panjangnya 640 piksel, ya 480 piksel. Ini di pengaturannya ada keterangannya 480, 80p atau 480i. Ini adalah formatnya ya. P dan I di sini singkatan dari progresif dan interlace. Nanti akan kita bahas di slide berikut. Nah, umumnya sekarang teman-teman resolusi minimum yang bisa teman-teman gunakan adalah HD atau High Definition. Itu antara 1280 piksel kali 720 piksel. Standar teman-teman menggunakan kamera smartphone dan kamera DSLR atau kamera camcorder, itu minimum resolusinya adalah high definition. Agak tinggi sedikit Full HD atau FHD, itu 1080 kali 1920. Ini yang monitornya lebih besar lagi resolusinya, ada IHD atau Quad HD, 560 kali 1440. Kembali lagi di sini semakin besar, otomatis kapasitas yang dibutuhkan juga semakin besar juga ya teman.
Ini juga berpengaruh juga ke transfer rate ya. Pengaruhnya juga ke kapasitas, juga ke transfer rate. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Nah, kembali lagi di sini ya, saya akan jelaskan sedikit lagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas ini ya. Nah, di sini ini ada keterangannya yaitu Full HD. Jadi teman-teman kalau mau membeli perhatikan memory card-nya ini kemampuannya adalah Full HD atau QHD atau UHD. Teman-teman harus perhatikan di sini. Nah, ini yang saya beli ini kemampuannya adalah Full HD. Kalau teman-teman lebih tinggi, otomatis membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Membutuhkan transfer rate yang lebih tinggi lagi. Jadi mungkin 1 detiknya 80 mega di sini ya, Full HD, mungkin 470 katakanlah ya. Kalau QHD mungkin bisa lebih tinggi dari 80. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Cek adalah ketika membeli adalah di sini ya. Ini Full HD atau bukan. Transfer rate-nya jangan lupa dicek juga ya. Oke. Ya, di sini adalah format. Formatnya yang teman-teman pilih adalah P atau I. P di sini singkatan dari progresif, I adalah interlist. Apa sih perbedaan kedua mode ini? Perbedaannya ada pada scan atau pemindaian, yaitu cara menampilkan video ke dalam monitor. Ada dua mode yaitu progresif dan interlist. Kalau progresif ini diperuntukkan untuk monitor LCD atau LED. Monitor zaman sekarang rata-rata menggunakan LCD dan LED atau plasma. Teman-teman bisa menggunakan mode progresif. Sedangkan kalau misalkan audiensnya adalah uh, menggunakan monitor tabung atau monitor CRT, ini biasanya adalah monitor televisi zaman dulu ya. Tapi tetap meskipun era sekarang ini sudah banyak yang menggunakan LCD atau LED, ya ada salahnya kalau kita misalkan punya audiens kita misalkan di daerah pelosok ya, mana penonton kita adalah penonton media yang mereka gunakan adalah televisi, lalu televisinya adalah tabung atau CRT, teman-teman bisa menggunakan mode interlist ya. Apa sih perbedaannya kedua ini? Nah, cara menampilkan interlace dan progresif ini berbeda ya. Kalau interlace ini garisnya dari atas lalu melompat ya ke, ke garis ketiga, lalu melompat garis kelima, lompat lagi garis ke ganjil dulu, baru genap. Ya. Kalau sudah habis baru genap. Kalau progresif dia keseluruhan ya, urutan. Nah, mengapa demikian ya? Mungkin akan saya jelaskan sedikit ya bahwa interlace ini dulu awal pertama kali ketika masih zaman film, kamera film, pada saat itu ada yang namanya flicker ya. Flicker ini berkedip. Ketika ditayangkan itu ada kedipan. Nah, setelah diteliti oleh Thomas Alva Edison, ternyata harus menggunakan frame rate yang cukup tinggi dari 24 menjadi 48 untuk meminimalkan yang namanya flicker. Namun ketika era televisi ternyata ada kendala ketika menggunakan frame rate yang cukup, yaitu tadi kapasitasnya cukup besar. Cara mengirimkan sinyalnya pun membutuhkan transfer rate yang tinggi juga. Sedangkan teknologinya belum support untuk arah sana. Oleh sebab itu dibuatlah teknik kompresi. Teknik kompresi ini dengan cara memampatkan frame ya. Di katakanlah tadi kita menggunakan 48 itu dimampatkan menjadi satu. Dalam satu frame terdapat dua frame. Seperti ini. Ini sebenarnya adalah terdiri dari dua frame ya. Frame pertama yang ganjil,
frame kedua yang genap. Dengan progresif dia benar-benar menampilkan satu frame di sini. Satu frame. Dengan interlace 2 frame. Tapi di sini tidak akan kelihatan ya, ya karena dia garis-garisnya, karena pergerakannya cukup cepat sekali, jadi kita tidak bisa melihat mata telanjang pergerakannya seperti ini karena ini diperlambat seperti ini. Kan bisa lihat. Nah, efeknya apa kalau teman-teman menggunakan progresif? Kalau interlace di sini teman-teman akan melihat garis-garis ya kalau ditayangkan di layar monitor LCD atau LED. Kan kelihatan garis-garis seperti ini. Itu karena dia tersusun dari 2 frame. Frame yang pertama dan yang bergerak ke sana adalah frame yang kedua. Garis-garis ini tadi yang akan ditampilkan di layar monitor RT ya. Karena layar monitor LCD tidak apa namanya, garis-garisnya langsung berurutan dari satu ke frame terakhir ya, maksud saya ke garis terakhir, itu dia akan kelihatan garis-garisnya seperti ini. Kalau interlace ditayangkan di LED, dia akan kelihatan garis-garis. Tapi kalau ditayangkan di monitor CRT, tidak akan terlihat garis-garis. Itu perbedaannya. Nah, di sini biasanya kalau untuk smartphone dan DSLR itu tidak ada pengaturan pada mode interlace. Yang ada hanya camcorder atau handycam atau kamera panggul. Kalau teman-teman pengen buat yang mode interlace aja misalkan, teman harus pakai yang cam atau camcorder ya, atau kamera panggul. Bisa pakai itu. Kalau teman-teman pakai kamera DSLR, bisa dipastikan dia tidak ada mode interlace karena memang peruntukannya adalah untuk ditampilkan di layar LCD atau LED. Sebelum teman-teman merekam, perhatikan dulu tujuannya untuk apa, untuk audiensnya untuk siapa, penggunanya kebanyakan pakai monitor apa. Nah, itu baru teman-teman bisa memutuskan untuk kan yang ini. Kalau teman-teman menggunakan mode interlace ya, jadi dia akan tampil seperti ini. Baru baris berikutnya. Ini adalah frame yang kedua. Oke, mungkin sampai di sini terlebih dahulu materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di materi kita berikutnya.